Kita ketahui bersama bahwa mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas daripada peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat juang dan idealismenya. Nah, peran mahasiswa menyangkut moralitas. Artinya, memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab untuk terus memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Pertama, kita harus memastikan diri pribadi dan lingkungan sekitar bersih dari segala bentuk tindakan korupsi. Kita sebagai mahasiswa mesti belajar membangun integritas kejujuran sedini mungkin dan tidak menormalisasi segala bentuk korupsi apapun, dimanapun, dan berapapun. Kedua, sebagai agent of change atau agen perubahan, melalui isu pemberantasan korupsi ini dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwasannya memang mahasiswa layak diberikan predikat tersebut. Jangan sampai kata-kata tersebut hanya sering digaungkan tapi minim implementasi. Menurut saya, para pejabat yang melakukan tindakan korupsi adalah orang yang egois yang hanya mementingkan urusannya sendiri dan juga golongannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka telah memanfaatkan jabatan dan wewenang mereka di pemerintahan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Seharusnya uang yang mereka korupsi dapat dimanfaatkan untuk membantu rakyat, seperti pembangunan fasilitas umum dan juga kegiatan lainnya bersifat sosial yang tentunya untuk membantu rakyat. Menurut saya, para pejabat yang melakukan tindakan korupsi tidak akan pernah bisa dibenarkan apapun alasannya, karena mereka telah menggunakan hak rakyat untuk kepentingan mereka pribadi, dan juga di mana pejabat itu harusnya memberikan contoh yang baik kepada seluruh rakyat di Indonesia. Korupsi selalu saja menjadi permasalahan di negeri kita. Korupsi, habit buruk yang ada di era penjajahan sampai era reformasi masih terus ada di negara kita. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa ingin pejabat yang korup ditindak dengan seadil-adilnya dan dihukum sesuai hukuman yang berlaku. Karena menurut saya tidak mau lagi melihat pejabat yang korupsi bisa lari kemana-mana dan tanpa dihukum sesuai hukuman yang berlaku. Korupsi di kalangan pejabat Indonesia sudah bukan hal yang baru terdengar. Atas dasar uang, mereka rela mengorbankan kehidupan atau bahkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Padahal gaji dan pendapatan mereka itu lebih dari cukup, tapi ternyata masih ada beberapa pejabat yang merasa kurang dengan pendapatannya itu. Salah satu hal yang mendukung meningkatnya korupsi di Indonesia lantaran hukumnya masih bisa dibeli, dan bahkan hakim yang masih bisa disogok di dalam persidangan. Tindakan-tindakan pejabat inilah yang sangat merusak mental anak bangsa. Bagaimana anak bangsa ingin berprestasi apabila yang mendidik dan memberi contoh adalah mental seorang koruptor? Tindakan suatu korupsi bagi masyarakat dampaknya begitu besar. Banyak warga di luar daerah Jakarta tidak dapat merasakan fasilitas seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menindaklanjuti korupsi ini sampai dengan akar-akarnya dicabut. Dan untuk masyarakat Indonesia harus bersikap jujur kepada apapun yang dilakukan. Dampak korupsi bagi masyarakat yaitu fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Poin kedua, harga kian mahal. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak korupsi di Indonesia tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, di mana hak-hak yang seharusnya kita dapatkan tidak disampaikan secara utuh. Misalnya seperti pelayanan sosial yang kurang diperhatikan, keterbatasan akses di bidang kesehatan, dan rendahnya kualitas pendidikan. Dan yang sangat memprihatinkan, kualitas rendah pendidikan ini dapat berpengaruh terhadap masa depan bangsa Indonesia. Menurut saya belum, karena tindakan-tindakan korupsi seperti suap, pungutan liar, dan sebagainya masih sering kita jumpai. Bahkan hal-hal miris pun sempat terjadi, seperti dana bantuan sosial yang korupsi sempat juga terjadi.
mantan Gubernur Sulawesi Selatan, yang pernah meraih penghargaan anti korupsi, pada akhirnya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia yang cukup banyak menjerat berbagai kalangan dan instansi. Maka dari itu menurut saya efektivitas daripada penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih tergolong kurang efektif gitu. Karena penegakan hukum sendiri terhadap tindak pidana korupsi masih belum dapat secara menyeluruh untuk memberantas dan menuntaskan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena kan adanya peluang atau kesempatan yang mereka rasakan, dan juga dikarenakan adanya rasa keserakahan di dalam hati mereka atau di dalam diri mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga mengambil hak-hak yang bukan milik mereka. Faktor-faktor yang mendorong orang untuk korupsi adalah keserakahan, kebutuhan, dan juga adanya kesempatan. Oleh karena itu, kita semua warga Indonesia harus bersikap jujur. Ada faktor internal, yaitu dalam diri seseorang, seperti sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti hukum, politik, dan sosial. Jika ada pelaku tindak korupsi di lingkungan kampus, apalagi di kampus kita, sebaiknya cari pelaku sampai dapat, lalu minta pertanggungjawaban apakah dia bisa mengembalikannya atau tidak. Jika tidak, maka pantas untuk dihukum sesuai hukuman yang berlaku di negara kita. Jangan sampai bibit-bibit korupsi tumbuh di lingkungan kampus, dan mari kita ciptakan lingkungan kampus yang bersih dan positif. Menurut saya perlu ada sanksi yang tegas yang diberikan kepada para pelaku tindakan korupsi seperti pemecatan, pemberhentian masa kerja, pencopotan jabatan, ataupun bisa memberikan sanksi sosial dengan mempublikasikan berita tersebut di media-media Universitas Pancasila, sehingga memberikan rasa jera atau sifat jera kepada siapapun yang ingin melakukan tindakan korupsi. Menurut saya, pelaku tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan kampus tersebut seharusnya mendapatkan sanksi sosial, karena sanksi sosial akan membuat rasa malu bagi para pelaku tindakan korupsi tersebut dan juga akan memberikan efek jera. Diharapkan kedepannya dengan adanya sanksi sosial ini tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan kampus, karena hal itu sangat merugikan para mahasiswa. Di dalam lingkungan kampus tentu masih dalam pengawasan badan pengawas dan juga para petinggi kampus. Mau diarahkan kemana kasus tersebut itu tergantung dengan hasil musyawarah mufakat, dan juga tergantung itu jenis korupsinya itu seperti apa, akan berdampak juga seperti apa, dan apa efek yang mau diberikan kepada pelaku korupsi tersebut. Sanksi yang terbaik itu adalah yang memberikan efek jera, yang menekankan agar tidak terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Contohnya itu setelah musyawarah dihasilkan keputusan untuk para pelaku tersebut, pelaku itu wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah diambilnya, dan juga dicabutnya beberapa hak-hak sebagai pegawai atau mahasiswa di lingkungan kampus. Bahkan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada pihak yang berwajib.